Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan memaparkan materi tentang keterampilan mengelola kelas, di mana anggotanya ada saya sendiri Kisti Mulkia Aulia, ada rekan saya Ahmad Haryadi, Dewi Hayatunukus, dan Meli Ameliawati. Di sini kami memiliki beberapa pembahasan, di antaranya yang pertama ada pengertian dan tujuan dari pengelolaan kelas, yang kedua ada komponen dan prinsip pengelolaan kelas, yang ketiga ada pendekatan dan peran dalam pengelolaan kelas, dan yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan dalam pengelolaan kelas. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian dan tujuan dari pengelolaan kelas yang akan disampaikan oleh rekan saya Ahmad Haryadi. Kepadanya disilahkan. Untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai pengertian dan juga tujuan dari keterampilan pengelolaan di dalam kelas dalam proses pembelajaran. Nah, untuk pengertiannya sendiri yaitu kenapa seorang guru harus memiliki kompeten dalam keterampilan pengelolaan kelas, karena itu akan membuat suasana belajar menjadi kondusif dan juga terkendali, dan juga dalam pembelajaran tersebut bisa berlangsung secara efektif. Nah, adapun pengertiannya yaitu keterampilan pengelolaan dalam kelas itu seperangkat kegiatan guru untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban suasana kelas. Pengelolaan kelas juga merupakan suatu keterampilan guru dalam menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan efektif, dan juga mengembalikan kondisi situasi belajar jika terjadi hal-hal yang sekiranya mengganggu dalam pelajaran. Nah, maka seorang guru tersebut bisa mengkondisikan dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, adapun tujuan dari keterampilan pengelolaan kelas ini yaitu yang pertama, agar pengajaran dan pembelajaran dapat dilakukan secara maksimal sehingga tujuan pembelajaran dan tujuan pengajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Lalu yang kedua ada tujuannya yaitu untuk memberi kemudahan dalam usaha memantau kemajuan siswa dalam proses pembelajaran. Dengan pengelolaan kelas, seorang guru dapat dengan mudah untuk mengamati atau memantau setiap kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam proses pembelajaran. Lalu yang ketiga yaitu tujuannya untuk memberi kemudahan dalam mengangkat suatu permasalahan tentang proses pembelajaran yang sekiranya itu penting dilakukan di dalam kelas demi memperbaiki pembelajaran yang efektif dan efisien untuk berikutnya atau dalam jangka panjang. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi pengertian keterampilan pengelolaan di dalam kelas sangat penting bagi tenaga pendidik ataupun guru untuk menciptakan suasana belajar yang efektif. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan ke subpoin berikutnya. Baik, selanjutnya saya Meli dengan NIM 117200660 akan menjelaskan mengenai komponen dan prinsip pengelolaan kelas. Komponen keterampilan dalam pengelolaan kelas menurut Rukmana dan Suryana pada tahun 2006 halaman 5 secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu yang bersifat preventif, yaitu penciptaan dan pemeliharaan iklim pembelajaran yang optimal. Nah, hal ini mencakup menunjukkan sikap tanggap dengan cara memandang secara sesama. Jadi, seorang guru ini ketika melakukan pembelajaran harus memandang siswanya secara sesama, tidak memilih-milih. Kemudian, mendekati bisa juga dengan memberikan pertanyaan dan reaksi terhadap gangguan yang terjadi di dalam kelas. Kemudian, membagi perhatian secara visual dan verbal. Memusatkan perhatian kelompok dengan cara menyiapkan peserta didik dalam pembelajaran. Nah, kemampuan ini penting dimiliki oleh seorang guru, karena tanpa adanya kemampuan ini maka pembelajaran di dalam kelas tidak akan berjalan dengan lancar. Kemudian memberi petunjuk yang jelas. Nah, hal ini juga penting. Kenapa? Karena ketika seorang guru memberikan tugas kepada peserta didik, itu harus jelas perintahnya maupun soalnya agar seorang siswa itu tidak merasa kebingungan.
Kemudian, memberi teguran secara bijaksana. Ketika seorang guru memberikan teguran kepada siswanya, maka hal itu harus dilakukan dengan bijaksana, tidak melukai hati siswa dan tidak bersifat mempermalukan siswa di depan siswa yang lain. Kemudian, memberi penguatan ketika diperlukan. Nah, ketika pembelajaran sudah berlangsung, lalu seorang guru jika diperlukan memberikan penguatan agar siswa lebih memahami materi tersebut. Nah, untuk yang kedua yang bersifat represif, yaitu keterampilan yang berhubungan dengan pengendalian kondisi belajar yang optimal. Nah, hal ini mencakup modifikasi perilaku, kemudian pengelolaan kelompok dengan cara meningkatkan kerjasama, dan yang ketiga menemukan dan mengatasi perilaku yang menimbulkan masalah. Baik, untuk yang pertama yaitu modifikasi perilaku. Apa itu modifikasi perilaku? Nah, modifikasi perilaku ini contohnya mengajarkan perilaku baru dengan contoh dan pembiasaan. Kemudian meningkatkan perilaku yang baik melalui penguatan dan mengurangi perilaku buruk dengan hukuman. Nah, ketika seorang guru melakukan pembelajaran, maka seorang guru ini harus mengajarkan perilaku yang baik dengan contoh. Misalnya ada sampah, nah seorang guru bisa memberikan kebiasaan yang baik dengan mengambil sampah terlebih dahulu lalu melanjutkan pembelajaran. Kemudian meningkatkan perilaku yang baik dengan penguatan. Seperti yang dikatakan tadi, seorang guru ini jika diperlukan bisa memberikan penguatan kepada siswanya. Kemudian mengurangi perilaku buruk dengan hukuman. Nah, hukuman ini jika merasa diperlukan bisa diberikan terhadap siswa. Namun jika dirasa berlebihan maka sebaiknya tidak dilakukan. Tetapi pemberian hukuman di sini harus berdasarkan rasa kemanusiaan dan tidak ada sedikit pun unsur siksaan kepada siswa. Kemudian yang kedua, pengelolaan kelompok dengan cara meningkatkan kerjasama dan keterlibatan serta menangani konflik dan memperkecil masalah yang timbul. Nah, pengelolaan kelompok ini penting dalam pengelolaan kelas karena dengan adanya pengelolaan kelompok, maka proses diskusi atau proses pembelajaran kelompok ini bisa berjalan dengan lancar dan serta menangani konflik dan memperkecil masalah yang timbul. Jadi ketika dilakukan secara bersama-sama maka akan memperkecil materi yang harus dipecahkan. Kemudian menemukan dan mengatasi perilaku yang menimbulkan masalah meliputi mengabaikan yang direncanakan, campur tangan dengan isyarat, mengawasi secara ketat, kemudian mengakui perasaan negatif peserta didik, mendorong peserta didik untuk mengungkapkan perasaannya. Nah, hal ini penting. Kenapa? Karena kita harus mengetahui bagaimana perasaan peserta didik pada saat pembelajaran, sehingga itu bisa menjadikan evaluasi terhadap pembelajaran selanjutnya. Kemudian menjauhkan benda-benda yang dapat mengganggu konsentrasi, menyusun kembali program belajar, menghilangkan ketegangan dengan rumor dan mengekang secara fisik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Nah, prinsip-prinsip pengelolaan kelas ini menurut Jamarov pada tahun 2002 halaman 207 meliputi 6 prinsip. Yang pertama ada hangat dan antusias. Kemudian yang kedua tantangan, yang ketiga bervariasi, yang keempat kelubesan, yang kelima penekanan pada hal-hal positif, dan yang keenam yaitu penanaman disiplin diri. Untuk yang pertama yaitu hangat dan antusias. Hangat dan antusias ini diperlukan dalam proses pembelajaran mengajar. Kenapa? Karena guru yang hangat dan akrab dengan anak didik ini akan menunjukkan antusias pada tugasnya atau pada aktivitasnya. Ini akan berhasil dalam mengimplementasikan pengelolaan kelas. Kemudian yang kedua yaitu tantangan. Nah, tantangan ini berupa penggunaan kata-kata atau tindakan, cara kerja, atau bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah anak didik untuk belajar sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang dan dapat perhatian anak didik tersebut. Nah, tantangan ini juga penting dalam pengelolaan kelas karena dengan penggunaan kata-kata atau tindakan dan cara kerja atau bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah anak didik tersebut dalam
melakukan pembelajaran, baik itu melakukan tugas maupun pada saat materi berlangsung. Kemudian yang ketiga yaitu bervariasi. Nah, bervariasi di sini maksudnya adalah penggunaan alat atau media, gaya mengajar guru, kemudian pola interaksi antara guru dan anak didik akan mengurangi munculnya gangguan, meningkatkan perhatian anak didik. Jadi ketika pembelajaran berlangsung, siswa maupun guru tidak akan merasa bosan karena adanya variasi tersebut. Apabila penggunaannya bervariasi sesuai dengan kebutuhan sesaat, maka peserta didik ini akan merasa senang. Kemudian yang keenam yaitu keluasan. Nah, keluasan di sini maksudnya adalah diperlukan keluasan tingkah laku guru dalam merubah strategi mengajarnya untuk mencegah gangguan-gangguan yang timbul. Jadi ketika seorang guru sedang mengajar, keluasan ini penting karena bisa membuat peserta didik ini merasa tidak tegang. Kemudian yang kelima yaitu penekanan pada hal-hal positif dan menghindari pemusatan perhatian siswa pada hal-hal negatif. Hal ini juga penting karena pada saat pembelajaran di sini seorang guru tidak hanya memberikan materi saja, tetapi juga memberikan tingkah laku atau menunjukkan hal-hal yang baik. Kemudian yang keenam yaitu mendorong siswa untuk mengembangkan disiplin diri sendiri dengan cara memberi contoh dalam perbuatan guru sehari-hari. Nah, untuk hal ini bisa seperti yang contoh yang tadi, misalnya ketika masuk kelas, lalu guru melihat ada sampah, maka guru tersebut mengambilnya. Nah, ini merupakan contoh pembiasaan yang baik. Ya, baik, terima kasih. Baik, selanjutnya saya Dulhai Penikus dengan 23 akan menjelaskan mengenai pendekatan keterampilan dalam mengelola kelas. Yang pertama ada pendekatan kekuasaan. Nah, pendekatan kekuasaan ini guru harus menciptakan situasi disiplin dalam suatu kelas dengan cara mengontrol peserta didik dalam menerapkan disiplin. Misalkan, guru menegur peserta didik yang datang terlambat. Lalu yang kedua, ada pendekatan ancaman. Nah, pada pendekatan ancaman ini, guru memberikan teguran kepada siswa atau melarang sesuatu. Misalkan seperti ini. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silahkan kalian mematikan alat komunikasi kalian dan sebaiknya tidak dipergunakan dalam proses pembelajaran. Jika ada salah satu dari kalian yang melakukan hal tersebut atau memainkan handphone saat pembelajaran, maka dengan terpaksa ibu akan mengambil alat komunikasi kalian. Misalkan seperti itu. Yang ketiga ada pendekatan pengajaran. Nah, pendekatan pengajaran ini di mana seorang guru harus mempunyai keterampilan dalam menyampaikan pelajaran dengan baik. Otomatis di sini guru harus menguasai materi apa yang akan dipelajari. Pendekatan pengajaran ada juga pendekatan perubahan tingkah laku atau modification behavior. Nah, pada pendekatan perubahan tingkah laku ini, guru memfasilitasi perilaku yang bersifat baik dan semaksimal mungkin mencegah timbulnya perilaku yang negatif dari siswa itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu pendekatan hubungan sosio-emosional, di mana pada pendekatan ini menciptakan suasana hubungan intrapersonal yang sehat antara guru dengan murid ataupun murid dengan murid yang lainnya. Selanjutnya yaitu pendekatan kelompok atau pendekatan proses kelompok. Nah, pada pendekatan ini merupakan seperangkat kegiatan guru untuk menumbuhkan efektivitas dan kerjasama dalam organisasi atau kelompok belajar siswa. Yang terakhir yaitu pendekatan pluralistik, yaitu di mana menggabungkan tiga pendekatan antara pendekatan sosial emosional, kemudian pendekatan proses kelompok, dan pendekatan perubahan tingkah. Selanjutnya yaitu ada peran guru dalam keterampilan mengelola kelas. Yang pertama, menurut Hadir, peran guru yaitu meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan penilaian. Perencanaan itu diantaranya membatasi dan menetapkan sasaran-sasaran kerja untuk mencapai hasil yang maksimal, lalu mempersiapkan dan mengkomunikasikan
rencana-rencana serta keputusan-keputusan. Yang terakhir, menetapkan apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Pada pengorganisasian ini, seorang guru harus menciptakan suatu organisasi yang efektif dan teratur. Yang selanjutnya yaitu evaluasi atau penilaian. Nah, pada evaluasi ini, guru memegang peranan penting dalam mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Itu menurut Kadir pada tahun 2010, peranan guru dalam mengelola kelas yang pertama, mengatur peserta didik dan sarana pengajaran serta mengendalikannya dalam suasana yang menyenangkan, lalu menciptakan dan mempertahankan situasi disiplin di dalam kelas, mengusahakan semaksimal mungkin kebebasan peserta didik, memfasilitasi peserta didik mengikuti petunjuk yang tertulis di dalam rencana pembelajaran, kemudian memodifikasi tingkah laku peserta didik, mempertahankan peserta didik dengan baik, kemudian membangun hubungan yang baik antara peserta didik dengan guru ataupun peserta didik dengan peserta didik lainnya. Lalu menciptakan suasana pembelajaran efektif dalam proses kelompok. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan dalam pengelolaan kelas. Setiap keterampilan itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihan itu akan muncul ketika guru dapat membawa suasana dan terampil dalam mengelola kelas. Sedangkan kekurangan itu akan muncul dan guru akan merasa kewalahan ketika ia belum memahami betul-betul sebuah keterampilan ini, langkah-langkah dari keterampilan ini. Baik, kita bahas dari kekurangan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu sulit diterapkan. Sebenarnya kendala guru dalam mengelola kelas itu akan tetap ada dan akan selalu ada. Mengapa? Karena yang dihadapi oleh guru di depan kelas itu bukanlah benda mati, melainkan makhluk yang baru berkembang dan bersifat dinamis. Ada beberapa penyebab yang menyebabkan guru itu sulit mengelola kelas. Di antaranya, guru itu sendiri kurang menguasai materi yang akan disampaikan. Kemudian strategi dan materi yang akan diterapkan itu kurang sesuai. Kemudian kapasitas kelas yang melebihi pun akan menjadi salah satu penyebab sulitnya pengelolaan kelas itu berlangsung. Kekurangan yang kedua yaitu biasanya kebanyakan keterampilan ini diterapkan pada tingkat SMP ke atas. Mengapa? Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya siswa SMP itu merupakan siswa yang baru menginjak masa fase remaja awal, di mana banyak sekali perubahan sifat-sifat, baik itu sifat-sifat secara fisik, emosional, maupun kehidupan sosialnya. Yang ketiga yaitu perlu menjaga wibawa dan cara bergaul guru. Untuk menjadi seorang pendidik yang paripurna, seorang guru harus memiliki standar kualitas tertentu yang mencakup tanggung jawab, wibawa, dan disiplin. Nah, semuanya itu harus dimulai dari diri sendiri. Ketika sudah dimulai dari diri sendiri, maka siswa pun akan mengikutinya. Kita itu sebagai guru harus menjadi role model bagi siswanya masing-masing. Nah, kekurangan yang terakhir yaitu senantiasa fokus pada kelas dan segala permasalahannya. Seringkali pengelolaan kelas ini tidak berjalan dengan baik, dikarenakan fokus seorang gurunya pun ketika ia sudah berada di dalam kelas masih berceceran di mana-mana. Nah, kita sebagai calon guru, nanti ketika kita sudah berada di dalam kelas, otomatis fokusnya pun harus berada di dalam kelas pula. Posisikan bahwasannya di situ kita akan mengajar. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan. Yang pertama yaitu sangat efektif dalam pembelajaran. Nah, pengelolaan kelas yang baik sangat menentukan kualitas kegiatan belajar mengajar pula. Nah, bila kualitas belajar dan mengajar baik, maka peserta didik pun akan mendapatkan tingkat pemahaman yang baik pula, sehingga akan menciptakan efektivitas dalam proses pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu siswa menjadi sangat nyaman bila ini sukses dilakukan. Nah, kelas yang nyaman akan lebih mudah untuk dikondisikan. Guru dapat memulai dengan menata tempat duduk, serta tidak melupakan kebersihan kelas pula. Yang ketiga yaitu menjadi pembelajaran yang nyaman. Ketika suasana sudah tercipta nyaman, maka proses pembelajaran pun akan berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu siswa akan menjadi cepat tanggap dalam proses pembelajaran. Nah, ketika guru dapat mengelola kelas dengan baik, maka proses pembelajaran pun akan menjadi tertib dan siswa pun akan gampang mencerna
ketika guru menyampaikan sesuatu dan mereka akan terfokus. Jadi ketika guru akan menanya apapun, mereka akan cepat tanggap, menjawabnya, menghadapinya. Yang terakhir yaitu guru akan menjadi enak dalam menyampaikan materi selanjutnya. Sebagaimana yang telah saya katakan tadi, ketika suasana kelas tertib, maka guru pun akan mudah melaksanakan kegiatan mengajar dan siswa pun akan lebih mudah mencerna apa yang disampaikan oleh guru. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.